Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indrianti dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi jurnal umum. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai jurnal umum? Jadi, jurnal umum. Satu, definisi jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, selain itu, kata jurnal umum berasal dari bahasa Prancis yaitu jour, yang berarti hari. Jour adalah sebuah buku harian formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis sesuai hari dan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun nominal di dalam kolom kredit dan debit. Yang kedua, ada prinsip penjurnalan. Jadi, dalam melakukan perjurnalan harus dipahami dalam beberapa prinsip, yaitu yang pertama, siklus akuntansi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Jadi, siklus akuntansi itu dengan memahami siklus akuntansi, maka kita akan dapat menentukan tujuan akhir dari kegiatan perjurnalan yang dilakukan. Yang kedua, ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yang paling utama adalah ketika aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Yang ketiga, ada debit dan kredit. Nah, di dalam istilah debit dan kredit pada pembukuan bersifat double entry, yaitu transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua kolom, yaitu satu pada kolom debit dan yang lainnya pada kolom kredit. Selain itu, tujuan ada juga harus memahami prinsip dalam membuat jurnal khusus dalam bidang akuntansi. Ada beberapa prinsip dalam bidang akuntansi yang harus diperhatikan dalam membuatnya, yaitu satu, proses identifikasi bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan seperti memo, kwitansi, nota, invoice, dan lain-lain. Yang kedua, ada mengidentifikasi akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi dalam mengklasifikasikan jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, menentukan pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi. Yang keempat, mengategorikan kredit atau debit akun yang berhubungan dengan transaksi. Dan yang kelima, membuat catatan transaksi ke dalam bentuk jurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, yang ketiga ada fungsi jurnal umum akuntansi. Adapun kelima fungsi tersebut yaitu satu, fungsi historis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi historis? Jadi, fungsi historis adalah pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Di dalam jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setiap perusahaan, kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi analisis? Jadi, dalam fungsi analisis itu, pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Yang keempat ada fungsi instruksi. Dalam fungsi instruksi, catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang kelima ada fungsi informatif. Dalam fungsi informatif, catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi.
Selain fungsi jurnal umum akuntansi, yang keempat ada tahapan cara membuat jurnal umum. Nah, di sini ada contoh tahapan dalam membuat jurnal umum. Cara manual. Tuh, tahapan cara membuat jurnal umum. Berikut tahapan contoh cara membuat jurnal umum secara manual yang perlu Anda ketahui, yaitu 1. Pahami persamaan akuntansi untuk membuat jurnal umum. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang plus modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan minus beban. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Jadi langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam praktik. Untuk dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi pada sebuah jurnal. Karena tanpa adanya bukti transaksi, kita dapat dicatat pada jurnal. Yang ketiga, identifikasi transaksi. Langkah selanjutnya mengidentifikasi transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Yang kelima, ini merupakan contoh pencatatan jurnal umum. Dalam pencatatan jurnal umum, sistem pencatatan yang dipakai yaitu double entry system. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Kalau kita gambarkan dalam sebuah jurnal, yaitu seperti ini. Tanggal keterangan ref, debit dan kredit. Dalam keterangan ada kas, modal, sewa dibayar muka, dan kas. Sekian dari saya mengenai materi jurnal umum. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.